Fitri menatap kosong keluar jendela apartemen kecil yang baru disewanya di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Hujan yang turun perlahan seolah menjadi cerminan dari kesunyian yang masih membungkus hatinya. Sudah 3 bulan berlalu sejak Palu Hakim mengetuk mengakhiri pernikahannya dengan Farhan. Namun, suara tajam dan tatapan penuh penghakiman dari mantan mertuanya, Bu Hajah Suryati, masih kerap terngiang di telinganya. Meski luka itu belum sembuh sepenuhnya, Fitri berbisik lirih, "Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih menjaga hatiku tetap tegar meski pernah dihancurkan." Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah datang ke ruang perawatan pribadi kami di Jalan Kemang Selatan nomor 12. Sebelum kita mulai lebih jauh, boleh saya tahu nama lengkap Ibu dan sedikit tentang latar belakang Ibu? Pagi juga, Dok. Nama saya Fitri Amalia. Usia saya 29 tahun. Saya berasal dari Semarang, tapi sekarang tinggal di Yogyakarta. Saya bekerja sebagai staf administrasi di Yayasan Sosial Islam Baiti Janati. Saat ini, saya belum punya anak karena, saya sudah bercerai. Saya mengerti. Terima kasih sudah berbagi. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu menjalani perceraian itu? Tepatnya 3 bulan lalu, Dok. Sidang putusan cerai saya dan mantan suami, Farhan, digelar pada 10 Juli 2022. Beberapa hari setelah Idul Adha. Palu Hakim diketuk di Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana perasaan Ibu sejak saat itu? Campur aduk, Dok. Kadang saya merasa lega karena tidak harus tinggal di rumah yang penuh tekanan itu. Tapi di sisi lain, saya masih sering mendengar suara ibu mertua saya di kepala saya. Kata-kata kasarnya. Tatapan penghakiman dari dia dan keluarganya rasanya masih melekat sampai hari ini. Boleh saya tahu seperti apa kehidupan rumah tangga Ibu sebelumnya? Saya dan Farhan menikah tahun 2017. Awalnya kami tinggal di rumah keluarga dia di Jalan Diponegoro nomor 12, Semarang Tengah. Tahun pertama masih cukup harmonis. Tapi setelah saya tak kunjung hamil, semuanya berubah. Siapa yang mulai berubah lebih dulu? Ibu mertua saya, Bu Hajah Suryati. Beliau mulai menyindir saya secara halus. Katanya saya harus lebih banyak makan tauge dan minum jamu supaya cepat hamil. Setiap acara keluarga, saya selalu ditanya, "Sudah isi belum?" Lama-lama, bukan cuma sindiran. Dia mulai menyalahkan saya langsung, bilang saya mandul. Farhan hanya diam. Dia tidak pernah membela saya. Apakah Ibu sempat memeriksakan diri? Berkali-kali, dokter. Saya pernah periksa di RS Hermina Banyumanik. Juga di beberapa klinik bidan muslimah di Semarang. Hasilnya semua normal. Dokter bilang rahim saya sehat. Tapi waktu saya minta Farhan ikut periksa bareng, dia marah besar. Katanya saya meragukan kejantanannya. Apa yang terjadi setelah itu? Hubungan kami semakin renggang. Farhan makin jarang pulang, sering nginap di luar kota dengan alasan kerja. Lalu pada pagi hari tanggal 10 Juli, setelah salat Idul Adha, ibu mertuanya panggil saya ke ruang tamu. Di depan semua keluarga, dia minta Farhan ceraikan saya. Farhan, dia diam saja. Lalu bilang iya. Saya benar-benar turut prihatin, Bu Fitri. Itu pasti sangat menyakitkan. Apa yang Ibu lakukan setelah itu? Saya kemasi barang, keluar dari rumah itu. Saya sewa apartemen kecil di Jalan Kaliurang kilometer 10, Yogyakarta. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi, saya percaya Allah tidak akan meninggalkan saya. Meski saya kehilangan segalanya hari itu, saya tetap bilang dalam hati, "Alhamdulillah, karena setidaknya saya masih punya iman dan kesempatan untuk bangkit." Ketika Ibu memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta dan memulai hidup baru,
Apa yang paling berat ibu rasakan saat itu? Keheningan, dokumen. Rasanya seperti saya berbicara dengan tembok, tidak ada siapa-siapa. Di malam hari, saya suka duduk diam di dekat jendela apartemen, mendengar suara hujan dan bertanya, kenapa saya? Apa saya memang tidak layak jadi istri? Jadi ibu? Pikiran itu muncul berapa sering, Bu? Hampir tiap malam di bulan pertama. Apalagi setelah saya menerima undangan pernikahan Farhan dengan perempuan baru. Hanya 2 bulan setelah kami resmi cerai. Undangan itu dikirim ke kantor saya. Tanpa nama pengirim, tapi saya tahu dari siapa. Bagaimana reaksi ibu saat membacanya? Saya menangis, tapi tidak di rumah. Saya menangis di musola kantor, Dok. Di situ saya sujud lama sekali. Saya cuma bilang ke Allah, kalau saya tidak pantas jadi istri Farhan, tolong beri saya hidup yang layak. Saya lelah jadi bahan hinaan. Apakah saat itu ibu sudah mulai merasa bahwa mungkin ibu tidak sepenuhnya salah? Sebenarnya, sejak dulu saya ragu, Dok. Saya sudah diperiksa berkali-kali. Semua hasilnya baik. Tapi Farhan selalu menolak periksa. Dia selalu bilang, jangan hina aku kayak gitu. Padahal saya cuma ingin tahu kebenaran. Dan perasaan ragu itu makin kuat seiring waktu. Ya, saya bahkan pernah berdoa, ya Allah, jika benar bukan saya penyebabnya, tolong tunjukkan dengan cara yang tidak menyakitkan orang lain. Tapi ternyata, tetap menyakitkan, Dok. Karena saat saya menerima undangan itu, saya merasa dihukum tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Apakah saat itu ibu sudah bertemu dengan siapapun yang membantu ibu bangkit? Belum. Tapi, waktu itu saya mulai rajin lari pagi, sekadar agar tidak merasa mati rasa. Disitulah saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya mengubah hidup saya. Siapa dia, Bu? Namanya Rizky. Saya pertama kali ketemu dia, bukan di taman, tapi di kliniknya. Saya lelah, sering pusing. Teman kantor menyarankan saya cek kesehatan. Rizky ternyata seorang dokter kandungan. Awalnya saya ragu, tapi dia sangat sopan. Tidak pernah menyinggung masa lalu saya. Bahkan, dia yang pertama kali menyarankan, kalau ibu berkenan, kita bisa cek kesehatan reproduksi bersama. Biar adil. Dan ibu menerima ajakan itu? Saya mengangguk. Tapi saya masih trauma. Saya bilang, kalau hasilnya jelek, saya tidak sanggup dengar. Dia senyum, lalu jawab, kalau Allah berkehendak, luka akan sembuh. Tugas kita cuma jujur dengan diri sendiri. Kalimat itu yang terus saya ingat. Kata-kata yang sangat dalam, Bu. Apa yang terjadi setelah itu? Saya akhirnya tahu, saya tidak mandul. Rahim saya sangat sehat. Hari saya menerima hasil itu, saya sujud sambil menangis di ruang dokter. Saya bilang, Alhamdulillah, engkau tidak pernah tidur ya Rabb. Tapi, rasa sakit itu belum hilang sepenuhnya. Saya masih sering bermimpi buruk tentang ibu mertua saya, tentang Farhan, tentang suara mereka yang menuduh saya tak berguna. Fitri, saya di sini untuk bantu ibu pelan-pelan melepaskan semua beban itu. Kita akan mulai dari satu hal kecil. Hari ini, ibu telah berani datang dan bercerita. Itu bukan hal kecil. Itu kekuatan. Saat ibu bilang sering bermimpi buruk, dan suara-suara masa lalu itu masih muncul, boleh saya tahu, suara seperti apa yang paling sering mengganggu? Suara Bu Suryati, dokumen. Suara kerasnya waktu bilang, saya ini perempuan gagal. Perempuan itu gunanya melahirkan. Kalau nggak bisa, buat apa dipertahankan? Kata-kata itu terus berputar di kepala saya. Bahkan ketika saya sedang sendiri di mushola atau lagi masak, suara itu suka datang tiba-tiba. Dan bagaimana reaksi tubuh ibu saat suara itu muncul? Dada saya sesak, tenggorokan kaku. Kadang tangan saya gemetar sendiri.
Seperti waktu malam pertama setelah sidang cerai, saya nggak bisa tidur. Saya duduk diam di lantai kamar sampai subuh. Saya merasa saya tidak ada. Tidak ada. Ya, seperti tidak dianggap sebagai manusia. Seolah-olah nilai saya hanya diukur dari bisa hamil atau tidak. Padahal saya sudah coba semuanya, Dok. Saya minum jamu dari Bu RT, saya ikut ruqyah di pesantren, saya sholat malam setiap hari. Tapi tetap saya disalahkan. Fitri, pernahkah ibu bertanya pada diri sendiri, jika Allah tak memberimu anak di waktu itu, apakah itu berarti Allah menghukummu? Iya, saya pernah berpikir begitu. Saya merasa Allah marah sama saya. Mungkin saya terlalu cinta Farhan, terlalu berharap. Dan ketika semuanya hancur, saya berpikir, Allah sedang mencabut segalanya karena saya tidak pantas. Saya mengerti. Tapi Fitri, boleh saya tawarkan sudut pandang baru? Bagaimana jika semua yang terjadi justru cara Allah menyelamatkanmu dari kehidupan yang salah, dari pasangan yang salah? Tapi kenapa sakitnya sedalam ini, Dok? Kenapa saya yang ditinggal? Kenapa bukan saya yang bahagia duluan? Karena orang yang tulus seringkali diuji lebih lama, dan luka yang dalam memang butuh waktu lebih panjang untuk sembuh. Tapi ibu tahu, apa yang saya lihat sekarang? Apa, Dok? Saya melihat seorang perempuan yang terluka, tapi tidak mati, yang dikhianati, tapi tetap memeluk Allah erat-erat. Ibu tidak hancur, Fitri. Ibu sedang dibentuk. Tapi saya capek, Dok. Saya capek selalu harus kuat. Capek harus membuktikan kalau saya baik-baik saja. Padahal saya tidak baik-baik saja. Saya iri melihat teman-teman saya posting foto bayi. Saya benci ketika orang bilang, ikhlaskan saja. Mereka tidak tahu rasanya dihina tiap bulan datang bulan. Fitri, ibu tidak perlu pura-pura kuat di sini. Di ruang ini, menangis bukan kelemahan. Ini bagian dari penyembuhan. Ibu sudah menyimpan terlalu banyak luka sendirian. Boleh, hari ini kita bagi beban itu sama-sama. Terima kasih, Dok. Ini pertama kali saya merasa didengarkan tanpa dihakimi. Fitri, saat ibu menangis tadi, saya melihat bukan hanya rasa sakit yang keluar. Saya juga melihat ada ruang kecil yang mulai terbuka untuk kebahagiaan. Pernahkah ibu merasa, meskipun semua terasa hancur, tapi ada titik kecil di dada yang berkata, aku ingin hidup lagi? Pernah, Dok. Waktu pertama kali Rizky bilang, kalau kamu lelah, kamu nggak harus kuat sendirian. Saya kaget. Nggak ada laki-laki yang pernah bilang begitu ke saya sebelumnya. Biasanya, saya yang dituntut harus tegar, harus mengerti. Tapi kali ini, saya boleh lemah. Bagaimana perasaan ibu saat mendengar itu? B. Seperti dibolehkan bernapas lagi. Saya mulai percaya bahwa saya berhak bahagia. Walaupun pelan, saya mulai izinkan diri saya tertawa, makan enak. Bahkan mulai menata rumah kecil saya di Jalan Palagan dengan hiasan bunga yang dulu nggak pernah sempat saya beli. Itu langkah besar, Fitri. Dan bagaimana hubungan ibu dan Rizky sekarang? B. Kami menikah 4 bulan yang lalu, Dok. Akadnya sederhana saja. Hanya di masjid dekat rumah, tanggal 27 Maret 2023, malam kelima Ramadan. Saya masih ingat saat Rizky mengucap ijab kabul. Saya gemetar, tapi bukan karena takut. Saya gemetar karena sadar Allah benar-benar tidak meninggalkan saya.
Apa yang paling menyentuh ibu dari pernikahan itu? B. Ketika Rizky mencium kening saya dan bisik, "Kamu bukan pilihan kedua, kamu adalah takdir terbaikku." Saya menangis sejadi-jadinya malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia yang sudah lama saya anggap mustahil. Saya pernah merasa tidak pantas dicintai, tapi Rizky mencintai saya tanpa syarat, tanpa beban masa lalu. Dan kini, apa yang berubah dalam diri ibu? B. Saya tidak lagi takut melihat cermin, Dok. Saya tidak lagi merasa kosong tiap kali sholat tahajud. Saya merasa saya diizinkan untuk hidup, untuk tertawa, untuk menjadi seorang istri, dan insya Allah seorang ibu. Subhanallah, itu doa yang sangat indah, Fitri. Apakah ibu dan Rizky sudah mulai merencanakan kehamilan? B. Ya, dokter. Bahkan minggu lalu saya sempat merasa mual dan pusing. Rizky dengan wajah panik-panik lucunya langsung menyuruh saya tes pack. Dan 2 garis merah itu muncul. "Dok, saya hamil. Saya hamil, Dok." Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana perasaan ibu saat melihat hasilnya? B. Saya sujud langsung di ruang tamu. Sujud sambil menangis seperti anak kecil. Saya peluk Rizky erat-erat. Saya bilang, "Ternyata saya bukan perempuan gagal, Mas. Saya hanya menunggu waktu yang tepat." Dan dia hanya menjawab, "Gak ada yang pernah menganggap kamu gagal, sayang. Kamu adalah jawaban doa yang paling panjang dalam hidupku." Fitri, setelah mendengar semua perjalanan ibu, saya ingin bertanya satu hal. Ketika nanti ibu berhadapan lagi dengan masa lalu, dengan orang-orang yang dulu menyakiti, apa yang ingin ibu sampaikan? B. Saya tidak tahu, Dok. Dulu saya ingin membalas. Ingin mereka melihat saya bahagia, lalu menyesal. Tapi sekarang, saya hanya ingin mereka diam. Diam melihat bahwa saya tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Dan apakah itu cukup untuk ibu? B. Lebih dari cukup. Saya tidak butuh mereka minta maaf. Saya hanya ingin tenang. Saya ingin bisa lewat di depan mereka sambil menggandeng anak saya tanpa lagi menyimpan dendam di dalam dada. Biarlah mereka berpikir apapun. Yang penting, saya tahu kebenarannya. Dan apa itu kebenaran bagi ibu? B. Bahwa saya tidak pernah gagal. Bahwa saya tidak rusak. Saya hanya pernah dicintai oleh orang yang salah. Dan itu bukan aib, itu pelajaran. Hari saya melahirkan si kembar, saya menatap wajah mereka dan hanya bisa berbisik, "Terima kasih, ya Rabb. Ternyata saya memang layak untuk bahagia." Apa yang ibu rasakan saat itu? B. Tenang, seperti langit selepas hujan. Rumah kami kecil, tapi selalu penuh tawa. Rizky suka menyanyi lagu anak-anak pakai suara fals yang lucu, dan saya akan ikut tertawa meski belum mandi. Itu bahagia versi saya, Dok. Sederhana, tapi penuh. Fitri, boleh saya simpulkan satu hal dari cerita ibu? B. Silakan, Dok. Dulu ibu merasa hancur karena satu kata, mandul. Tapi sekarang, ibu sudah belajar bahwa tidak ada yang lebih subur dari hati yang terus bertumbuh meski pernah dikeringkan oleh luka. Dan hari ini, saya tidak hanya melihat seorang ibu. Saya melihat seseorang yang telah memeluk dirinya sendiri dengan utuh. B. Tersenyum, menunduk pelan. Terima kasih, Dok. Saya nggak sempurna, tapi saya cukup. Dan saya akan selalu bersyukur untuk itu. Pelajaran hidup tentang kebenaran, diri, dan Allah. Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah luka yang orang beri, tapi kebohongan yang kita telan terlalu lama. Sampai kita percaya bahwa kita memang rusak. Tapi waktu berjalan, dan Allah, dengan caranya yang lembut,
menyingkap tabir itu perlahan. Kebenaran tak selalu datang dengan petir. Kadang ia datang dalam